Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Saputri Kusumaningsih. Saya biasa dipanggil Ibu Saputri. Di sini saya akan menerangkan sebuah teks prosedur bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Apa sih teks prosedur itu? Apakah ada yang tahu teks prosedur itu apa? Baik, kita akan pelajari teks prosedur itu. Teks prosedur itu adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur itu langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Misalnya, teks prosedur membuat jus mangga, teks prosedur membuat jus stroberi, teks prosedur membuat bingkai dari gardus, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih ciri-ciri dari teks prosedur itu? Ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Jadi, setiap teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah yang artinya memerintahkan kita untuk melakukan instruksi yang ada di dalam teks tersebut. Misalkan, teks prosedur membuat jus jambu, instruksinya menggunakan kalimat perintah blender jambu itu menggunakan air secukupnya. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduan yang harus dilakukan sesuai teks yang kita baca. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Teks prosedur biasanya menggunakan kata kerja yang aktif. Yang keempat, menggunakan kata hubung konjungsi. Biasanya, teks prosedur itu menggunakan kata hubung untuk menghubungkan kata-kata selanjutnya atau konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Jadi, teks prosedur itu bermacam-macam. Jadi, aturan yang dibuat dalam teks prosedur juga bermacam-macam sesuai dengan apa yang ingin dilakukan dalam teks tersebut. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Biasanya, teks prosedur merupakan cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi, dalam membuat teks prosedur dilakukan sebuah teks yang secara urut agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat sesuatu. Harus runtut dan urut. Kemudian, apa saja sih struktur dari teks prosedur itu? Di sini kita akan membahas struktur dari teks prosedur ya. Ya, ini ada struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Biasanya, bagian ini memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Jadi, teks prosedur itu memiliki tujuan yang ingin dilakukan. Misalkan, teks prosedur dalam membuat bingkai foto dari gardus. Itu tujuannya berisi apa yang ingin kita lakukan. Kita akan membuat bingkai dari gardus tersebut, berarti itu tujuan kita untuk membaca teks prosedur tersebut dan mengikuti instruksi dari teks prosedur tersebut.
Yang kedua ada material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam teks prosedur, biasanya kita diperintahkan untuk membuat sesuatu. Dalam membuat sesuatu itu, kita harus memiliki alat dan bahan apa saja yang diperlukan saat pembuatan yang sesuai perintah teks prosedur itu. Misal saja, kita disuruh membuat tempe mendoan, maka alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat tempe mendoan itu kita harus persiapkan terlebih dahulu agar tempe mendoan yang kita buat enak dan lezat. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Jadi, dalam teks prosedur kita harus menggunakan langkah-langkah dari 1 sampai 10 misal saja, atau 1 sampai berapa, secara urut agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita membuat sesuatu. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Ketika kita membuat teks prosedur, setelah kita membuat teks prosedur tersebut, kita menyimpulkan apakah teks prosedur tersebut berhasil kita lakukan sesuai dengan teks prosedur tersebut atau tidak. Selanjutnya ada kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Biasanya teks prosedur itu menggunakan nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau menggunakan A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Biasanya teks prosedur itu menunjukkan kalimat perintah. Misal saja perintah untuk mengaduk adonan tempe mendoan. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Selanjutnya, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan menggunakan kata keterangan. Jadi, menggunakan konjungsi untuk menunjukkan urutan yang benar dari teks prosedur tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai teks prosedur. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan saran dan komentar, silahkan di kolom komentar. Dan jika banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.